Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni ihtattu bidarbillah tuluhu ma sya'allah kufluhu la ilaha illallah babuhu Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sakfuhu la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim wa ahata bina min bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Surun wa ayatu Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dhal ladzi yashfa'u indahu illa bi'idhnihi ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min 'ilmihi illa bima syaa wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ard wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Bina istadarat kama istadaratil malaikatu bi madinatir rasul bila khandakin wala sur min kulli qadarin maqdur wa hadarin mahdur wa min jami'i syurur tadarrasna billah tadarrasna billah min aduwina wa aduwillah min saqi arshillah ila qa'i ardillah san'atuhu la tanqati' bi alfi la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Azimatuhu la tanshakku bi alfi la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma in ahadun aradani bisu'in minal jinni wal insi wal wuhush min basharin aw syaitanin aw sultanin aw waswas fardud nazrahum bintikas wa qulubahum fi wiswas wa aydiyahum fi iflas wa awbiqhum minar rijli ilar ra's la sahla yujda' wa la jabala yuqta' bi alfi la hawla wa la quwwata wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Amin.
على هذه النية وعلى كل نية صالحة إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأزواجه وذرياته وأهل بيته وصحابته شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillah hadrat sahibi kitab sabil al-ittikar wal-i'tibar bima yamurru bil insan wa yanqadi lahu min al-a'mal lil imam Syekhul Islam qutbid da'wah wal irsyad Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad Al-Hadrami Asy-Syafi'i wa nafa'ana bihim wa bi ulumihim. Summa khususan syaikhina wa ustadzina muhadzibina wa murabbina wa mursyidina Syekh Abdullah bin Muhammad Nuh bin Muhammad Idris. Summa khususan hadirkan guru-guru kita masing-masing. Summa khususan ونفعنا بهم وبعلومهم لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Tabarukan kita baca doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma inni asta'inuka wa as'aluka an taj'alani min ibadika salihin. Allahumma waffiqni li ta'atika wa ittiba'i rasulika wal birri biwalidayya wa husni talaqqi min masyaikhi. Allahumma ij'alni minal hukama'i al-muzawwadina bil ilmi ma'al istiqamati fi ibadatika wa husni syukrika birahmatika ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. A'udzu billah. Bismillah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin, hadirat, jamaah kuliah subuh yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat karunia yang Allah berikan kepada kita, sehingga di pagi hari ini kita bisa hadir berkumpul bersilaturahmi di tempat yang insya Allah penuh limpahan rahmat dan barakah. Semoga niat baik, amal baik kita semuanya dikabul, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ahlan. Hari ini kita memasuki tanggal 9 ya. 9 bulan Rabiul Awal, yang insya Allah hari Selasa itu bertepatan dengan tanggal 12 Rabiul Awal, di mana bulan Rabiul Awal ini termasuk salah satu bulan yang mulia dan agung, meskipun tidak tercatat di dalam Al-Quran sebagai Al-Ashhurul Hurum. Al-Ashhurul Hurum itu hanya 4, yaitu Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, dan Rajab. Tetapi kemuliaan Rabiul Awal ini karena di dalamnya terlahir manusia agung, manusia mulia, yaitu baginda Nabi kita Muhammad. Sudah sepantasnya kita untuk merasakan kebahagiaan, merasakan kegembiraan menyambut lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Allah firmankan dalam Al-Quran, dalam surah Yunus, Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu. Katakan olehmu Muhammad, bifadlillah, karena fadlnya Allah, karena karunia-Nya Allah, wa rahmatihi, dan karena rahmat Allah, fabidzalika, maka dengan itu semua, falyafrahu, hendaknya mereka semua bahagia, hendaknya semua mereka senang. Ulama-ulama tafsir mengatakan bahwa al-fadl di sini adalah ilmu, sedangkan rahmat di sini adalah hadirnya, lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasulullah ini adalah merupakan rahmat dari Allah. Sebagaimana Allah katakan, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami utus engkau Muhammad kecuali engkau adalah merupakan rahmat untuk seluruh alam semesta ini. Jadi bersyukur kita ditakdirkan oleh Allah menjadi bagian umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan tentunya kita selalu berharap dan memohon kepada Allah agar kita semuanya diaku sebagai umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kelak kita mendapatkan syafaat dari baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita akan lanjutkan kembali pengajian kitab Sabilul Iddikar. Terakhir kita bahas muqaddimah sampai bismillah, alhamdulillah. Sekarang lanjut salawat yang disampaikan oleh musannif di dalam muqaddimah kitab Sabilul Iddikar ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ila an qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Qala wassalatu wassalam, salawat
dan salam ala abdihi, semoga tercurah kepada hamba, wa rasulihi, dan rasulnya, hamba Allah dan utusan Allah, sayyidina wa maulana Muhammadin, junjungan kita, pemimpin kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang beliau ini merupakan Al-Mustafa. Al-Mustafa ini adalah manusia pilihan, Al-Mukhtar, dan yang terpilih dari sekian banyak Rasul, Nabi. Pimpinannya adalah baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alladzi arsalahu rahmatan lil alamin, yang mana Rasul ini diutus oleh Allah rahmatan lil alamin, sebagai rahmat bagi semesta alam, wa khatama bihin nabiyyin, dan sebagai penutup para nabi. Inilah iktikad kita, keyakinan kita bahwa nabi terakhir adalah nabi kita Muhammad. Ketika ada muncul orang-orang yang datang ngaku-ngaku nabi, kita tidak boleh percaya siapapun dia. Datang pakai jubah, pakai imamah, sorban sekedeban Vespa sekalipun, kude pakai imamah, datang dia ngaku nabi, sekali lagi kita jangan percaya. Ada Nabi Musaddiq menang wahyu di Gunung Bunder Bogor. Harusnya dari Bogor mah bawa oleh-oleh tales. Ieu kunaon datang ujug-ujug datang mawa wahyu. Aya baheula ngaranna awewe Lia Edan, ngaku malaikat Jibril. Tapi emang nu hebat mah polisi Indonesia, Jibril oge di penjara. Pan Lia Edan di penjara, berapa tahun tuh dia di penjara. Hebat polisi Indonesia mah. Jibril oge di penjara, luar biasa. Nah, jadi nabi ini sebagai khataman nabiyyin, penutup para nabi. Berbeda dengan keyakinan kelompok yang namanya Ahmadiyah Qadiani, yang sempat rame dulu, sempat heboh dulu. Mereka meyakini bahwa nabi terakhir adalah Mirza Ghulam Ahmad. Merujuk kepada Al-Quran, di dalam Quran ada mimba dismuhu Ahmad. Setelah Isa diangkat ke langit, muncul seorang nabi, seorang rasul namanya Ahmad. Ahmad di sini siapa? Ai Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Jadi Ahmad itu bukan Ahmad biasa. Ahmad ini maksudnya adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau yang namanya Ahmad waktu itu kayaknya ngaku-ngaku bisa nih. Ahmad Romli, Ahmad Humaidi, kita bisa ngararaku nabi baheula. Nauzubillah min. Aya Nabi Cecep, aya Nabi Tugimin, semacam-macam pokoknya mah. Tapi ini menunjukkan bahwa min asyratis saah, ciri sudah dekatnya kiamat, nanti bermunculan orang-orang yang ngaku nabi. Nah, Allah katakan dalam Al-Qur'an, "Ma kana Muhammadun aba ahadin mir rijalikum walakin Rasulullahi wa khataman nabiyyin." Rasulullah itu makana Muhammadun aba ahadim min rijalikum, bukan hanya sekedar seorang ayah, bukan seorang bapak, walakin Rasulullah,
Tapi Muhammad itu adalah utusan Allah wa khataman nabiyyin, dan penutup para nabi. Ini harus kita yakinkan, ini bagian daripada akidah kita, meyakini bahwa Nabi Muhammad adalah nabi yang terakhir. Sehingga umat Islam tidak boleh berbeda dalam meyakini ini. Ketika ada yang berbeda keyakinannya, maka kelompok tersebut harus diluruskan. Harus diluruskan dan harus diperbaiki. Kalau berbedanya urusan usuliyah, urusan akidah. Tapi kalau hanya bedanya beda fikih, nggak perlu kita bersikap tegas meluruskan. Cukup ketika perbedaan masalah fikih ini, cukup kita hanya toleransi, menghargai. Selama semuanya punya landasan-landasan hukum yang dipegang. Cuma yang jadi masalah di kita saat ini, masalah fikih saja digede-gedein. Masalah fikih dibesar-besarkan. Seakan-akan ketika berbeda dalam masalah fikih, itu berarti mereka sudah masuk ke dalam kekufuran. Na'udzubillah min. Hanya penting kita mempunyai sikap toleransi, menghargai ketika perbedaan ini adalah hanya bersifat furu'iyah, ijtihadiyah. Ya, kayak misalkan ada yang kunut, ada yang tidak kunut. Taraweh ada yang 20, ada yang 8. Tahiyat ada yang telunjuknya goyang-goyang, ada yang diem-diem aja. Gak usah diributkan. Ada yang ketika takbiratul ihram ngangkatnya sampai ke atas telinga, ada yang ditarik ke belakang. Bersedekapnya ada yang di antara dada dan pusar, ada yang pas pusar, ada di samping kiri, ada yang gak bersedekap. Itu gak usah kita perdebatkan. Ini penting sehingga tidak akan gampang mudah menyalahkan orang. Makanya man kasura ilmu qalla inkaru. Siapa yang semakin banyak ilmunya akan semakin sedikit menyalahkan orang lain. Jadi penting, makanya ilmu ini kita cari, ilmu ini kita kejar sampai kita mendapatkannya. Betul istilah para ulama, ya bahasa Sunda sih memang, ngaji pikih kudu kapanggih, ngaji usul kudu kasusul, ngaji tasawuf kudu kauyuk. Itu memang betul. Jadi fikih harus ketemu jawabannya, usul harus kesusul sampai kita ma'rifatullah. Tasawuf harus menjadi sebuah pakaian dalam kehidupan kita, kauyuk. Kalau namanya sayur diuyuk masuk ke dalam, itu menyebar ke seluruh tubuh kita, berarti dandanan kita adalah dandanan tasawuf. Itu akhlak yang diajarkan oleh baginda Nabi kita Muhammad. Kan kita mau jujur ngaji teh sapotong ieu can beres nanti deui. Tong susufian lamun can ngarti fikih. Jadi antara fikih dan tasawuf ini harus ada dua-duanya. Makanya ketika kita menyikapi hal-hal yang sifatnya tasawuf, berarti kita dukung dengan ilmu fikihnya, sesuai atau tidak. Ketika tidak sesuai, maka tidak ada kewajiban kita untuk mengikutinya. Kebab makomnya berbeda. Ya contoh seperti yang sudah lalu masalah rebo wekasan. Nah ini nggak usah kita mencaci, mencela dan lain sebagainya. Itu karena latar belakangnya berbeda. Yang satu orang yang sudah mukasyafah. Dalam pandangan fikih memang tidak ada. Jadi bagaimana? Ya ini bukan sebagai sebuah ketetapan hukum, wajib, sunnah. Artinya yang mau melaksanakan mengikuti seorang wali tadi, mangga silahkan. Tapi kalau tidak pun tidak apa-apa. Yang penting jangan saling menyalahkan. Nah makanya Nabi ini sebagai khataman nabiyyin, wa ala ahli baitihi, juga salawat dan salam semoga tercurah kepada ahlul baitnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
At-Tayyibin, Ahlul Bait Rasulullah ini orang-orang yang baik, orang-orang yang athhar, yang suci. Jadi jangan coba-coba kita berani mencaci, menghina Ahlul Baitnya baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah mereka berbohong ataupun tidak, itu urusan mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita sebagai manusia yang bermadhab Ahlus Sunnah wal Jamaah, maka kita punya kewajiban untuk mencintai Ahlul Baitnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ashabihi, dan kita pun harus membacakan salawat, doa dan salam kepada sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-muhajirin wal ansar, baik itu sahabat-sahabat muhajirin yang ikut hijrah berjuang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maupun sahabat-sahabat ansar yang menunggu dan membantu kedatangan kaum muhajirin dari kota Mekah menuju kota Madinah. Tidak boleh kita melupakan jasa-jasa mereka, sahabat muhajirin dan sahabat ansar. Wattabi'in, dan juga salawat dan salam semoga tercurah kepada orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik ila yaumiddin wal jaza, sampai hari pembalasan. Wan kisamin nas, dan sampai hari ketika manusia terbagi menjadi dua golongan. Fariqun fil jannah wa fariqun finnar. Jadi pengikutnya itu sampai kapan? Sampai nanti, sampai terakhir semua manusia dipisahkan oleh Allah menjadi dua golongan. Fariqin fil jannah wa fariqin finnar. Satu kelompok ada di surga, satu kelompok ada di neraka. Jadi hidup kita ini untuk menghadapi dua pilihan, surga dan neraka. Kalau kita memilih surga, jalani apa saja yang kira-kira jalan akan menuju ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jelas, jalan itu sudah jelas. Qad tabayyana rusydu minal ghayy. Sudah jelas mana jalan petunjuk, mana jalan kesesatan. Nah, ini salah satu jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala ketika kita menghadiri taklim seperti ini. Amin. Tidak ada orang yang menempuh jalan mencari ilmu kecuali Allah mudahkan jalannya menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sekarang kita sedang diinginkan oleh Allah, sedang meniti jalan surga, karena kita datang ke tempat ini dengan izin Allah. Bukan karena kekuatan kita, bukan karena kehebatan kita, bukan karena keistiqomahan kita, tapi semua ini adalah izinnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah tidak mengizinkan, tidak akan bisa kita duduk hadir di tempat ini saat ini. Allah yang menggiring kita, Allah yang menuntun kita, Allah yang menyampaikan kita ke tempat ini. La haula wala quwata. Jadi kita sampai kepada tempat yang memang hanya ada dua pilihan, surga ataupun neraka. Semoga kita semuanya ditakdirkan oleh Allah bisa memasuki surganya. Tapi jangan berkecil hati. Nabi sudah sampaikan, kullu ummati yadkhulunal jannah. Semua umatku akan masuk surga, kata Nabi. Illa man aba, kecuali yang gak mau masuk surga. Ditanya Rasul sama sahabat, wa man ya'ba ya Rasulullah, siapa sih orang yang gak mau masuk surga? Nabi menjawab, man ata'ani dakhalal jannah. Siapa yang taat, patuh, ikuti ajaranku, mereka adalah orang-orang yang masuk ke dalam surganya Allah. Kita suruh ngaji, kita ngaji, suruh sholat, kita sholat, suruh puasa, kita puasa, suruh tinggalkan maksiat, kita tinggalkan. Insya Allah
kita termasuk orang-orang yang ingin masuk ke dalam surga. Namun sebaliknya, man asani, siapa yang membangkang, tidak patuh kepadaku, tidak mengikuti aturan-aturan dan ajaranku, mereka adalah mereka adalah orang yang memang gak mau masuk ke dalam surga. Masya Allah, Rasul tetap mengharapkan siapapun dia, Rasul mengharapkan dia masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai-sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika disampaikan wala saufa yu'tika rabbuka fatardha, Nabi menangis mengatakan, bagaimana mungkin aku ridho seandainya ada satu saja di antara umatku yang masih tersisa di dalam api neraka. Aku tidak akan bahagia ketika satu saja yang masih tertinggal di dalam api neraka. Aku ingin semuanya masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Disitulah Allah mengizinkan untuk memberikan asy-syafa'ah al-uzma kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan kita yang menyadari jauh dari sempurna ibadah kita, jauh dari hebat ibadah kita pasti yang namanya neraka kita pasti mencicipi terlebih dahulu. Tapi kita berharap kita akan dipindahkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Selesai mukaddimah, kemudian dilanjut sama musannif. Amma ba'du, setelah membaca bismillah, membaca salawat dan salam kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, para keluarganya dan para pengikutnya. Fahadha mu'allafun mubarak insyaallah. Ini adalah sebuah karangan, sebuah karya tulis yang insyaallah diberkahi. Amin. Jadi beliau berharap dengan karangan ini, betul-betul karya tulis ini diberkahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakah ini kan ziyadatul khair bil khair, bertambah kebaikan melalui kebaikan. Itu namanya berkah. Rizki yang berkah, ilmu yang berkah, yang menjadikan dengan rizki tadi kita tambah baik, yang menjadikan dengan ilmu tadi kita tambah dekat dengan Allah. Itu ciri ilmu kita berkah, rizki kita berkah. Tambah anak, tambah baik, tambah berkah. Amin. Allafnahu, kata beliau, kata Imam Al-Haddad, ini adalah sebuah karya tulis yang insya Allah diberkahi. Allafnah, yang sengaja kami susun, yang sengaja kami karang, liqasdit tadakkur, dengan tujuan untuk tadakkur. Jadi kitab ini dikarang oleh beliau, tujuannya tidak lain adalah untuk tadakkur, untuk saling mengingatkan, untuk saling mengingatkan. Wal i'tibar, dan untuk mengambil pelajaran. Sengaja kitab ini dikarang untuk saling mengingatkan dan untuk mengambil pelajaran tentang apa? Bima yamurru bil insani minal a'mar, mengenai jatah usia yang dilewati oleh manusia. Kita akan belajar nanti usia yang dilewati oleh kita sampai kaki ini menjejakkan kakinya di dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa yahulu bihi minal ahwal, serta perubahan kondisi yang dialami, dimulai borojol, terus bayi, anak-anak, remaja, dewasa, sampai kita kembali tua seperti anak-anak lagi. Ada yang sampai fase itu, tapi ada juga yang tidak sampai fase tua. Lahir kemudian dia dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Anak-anak dia dipanggil oleh Allah, remaja dipanggil oleh Allah, tapi ada juga yang sampai menjelang usia kematiannya, renta, tua, punten, pikun.
sama kembali seperti bayi dulu yang tidak tahu apa-apa. Kemarin tahadus bin Ni'mah saya ketemu seseorang yang berusia 95 tahun. Profesor Ahmad Mansur Suryanegara, sejarawan di Bandung, luar biasa tasawufnya, pemikirannya. Usia 95 tahun, masih bisa duduk tanpa kursi roda, masih bisa berdiri, masih bisa bicara dari jam setengah 11 sampai zuhur, dilanjut sampai jam 2.30. Bicara tentang sejarah, tentang politik, tentang ilmu, tentang tasawuf. Ternyata saya pikir beliau hanya sejarawan, ternyata ilmu batiniahnya juga Masya Allah luar biasa. Alhamdulillah kita dikasih beberapa ijazah wirid ya, oleh beliau, yang beliau mendapatkan ijazah wirid dari gurunya. Siapa? Kiai Haji Anwar Musaddad Al-Musaddadiyah Garut. Saya pikir hanya sejarawan biasa, tapi Masya Allah beliau sama ulamanya itu datang ke ulama ini, ke Kiai Sanusi Gunung Puyuh, Kiai Anwar Musaddad, dideketin semua ulama-ulama, minta doa. Ke Abah Anom beliau minta doa, pantas berkah hidupnya, umurnya panjang. Nah ini bisa kita contoh, jadikan iktibar. Ada orang semakin hari semakin tua tapi semakin dewasa. Tapi ada juga orang yang semakin tua semakin kekanak-kanakan gitu. Semakin tidak dewasa hidupnya. Kolot kapoe sih kan itu. Jadi makin kekanak-kanakan tidak dewasa. Ogoan, aya pan kolot nu ogoan. Masya Allah. Nah makanya, Imam Al-Haddad di sini akan mengajarkan kita mengambil pelajaran dari kitab yang beliau karang tentang jatah usia yang dilewati manusia, tentang perubahan kondisi yang dialaminya, serta wayahtalifu alaihi minal atwar, serta perbedaan fase kehidupan yang dilalui. Fasenya beda-beda, ada yang cuma satu, dari mulai sulbi, kemudian rahim, kemudian alam dunia, selesai. Ada yang sampai terus sampai di usia senja, dia baru dipanggil oleh Allah Subhanahu. Masuklah kita ke alam barzakh, ke alam barzakh, dan di situ mulai pertanyaan-pertanyaan akan diajukan kepada kita oleh malaikat munkar dan nakir. Jangan bilang begini, ya Allah, biar nggak ditanya munkar nakir, saya pengen matinya di laut aja. Biar nggak ditanya munkar nakir, kan kalau di laut dimakan ikan nggak dikubur gitu. Itu mah cuma kotak alam dunia, yang alamnya adalah alam barzah. Kalau memang ini alamnya alam barzah, supaya nggak gelap kita bisa nyimpan lampu di kuburan. Tapi kan nggak mungkin, tetap aja tidak akan terang itu kuburan kalau kita tidak punya amal ibadah. Terus, dari mulai kapan? Min hini yantaqilu min sulbin ila rahim. Yang kita lalui ini perpindahannya dari mulai sulbinya seorang ayah, dari sulbi seorang ayah ila rahim, sampai masuk ke dalam rahim seorang ibu. Ini perjalanan kita nih. Jadi perjalanan kita itu sebetulnya Masya Allah kalau kita mau merenung. Kita berasal dari setetes air mani yang hina, yang menjijikan. Jadi apa yang mau kita sombongkan? Apa yang mau kita banggakan? Tercipta kita mimma immahin, dari air yang hina. Min nutfah, dari setetes sperma, setetes air mani yang menjijikan. Tapi kemudian Allah simpan sperma tadi di dalam rahim seorang ibu
yang akhirnya Allah hadirkan kita di alam dunia ini. Allah keluarkan kita dari rahim ibu kita. Bukan bidan, bukan dokter kandungan yang mengeluarkan kita. Yang mengeluarkan kita dari rahim ibu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Allah yang mengeluarkan kalian dari perut-perut ibu kalian. La ta'lamuna syai'a. Enggak ngerti apa-apa, enggak paham apa-apa. La sauba, enggak punya pakaian, enggak punya penutup apapun. Lahir kita dalam keadaan tidak berpakaian. Jadi apa yang mau kita sombongkan sebetulnya? Orang udah jadi sombongnya minta ampun. Ya Allah, ya Rabb. Baru jadi RT udah sombong. Jadi RT. Baru jadi RW udah sombong. Masya Allah. Baru jadi lurah. Yang lagi rame sekarang. Kalau sebelum jadi lurah mah rajin semuanya, betul? Rajin semuanya. Rajin ngaji, rajin ke masjid, rajin ke musola, deketin ustadz, deketin kiai, deketin ulama. Beres jadi jauh ti ulama, jauh ti ustadz, jauh ti majlis taklim. Na'udzubillah min. Biasanya lamun rek nyalon mah kabeh kararitu. Tongteng lurah, dewan, anggota dewan sarua, anggota dewan, lurah, naon deui? Menteri, menteri mantenya, gubernur, kabeh darareukeut ka kiai, darareukeut ka ulama. Tapi kemarin saya dengar ceramah Ustadz Asep, eta mah hati-hati. Cek Ustadz Asep, eta dosa nyokotan duit di pejabat ngorek milih. Ustadz Asep mah luar biasa dah, Masya Allah, galak. Sampai disebut lagi ke Ustadz Asep, eta mah Ustadz neraka. Rewas kurang, Masya Allah. Untung orang can pernah dibere. Mudah-mudahan jadi terasup karena neraka. Amin ya rabbal alamin. Nu pernah taubat, minta ampun ka Gusti Allah. Kita Ustadz Asep mah, aduh, pokoknya salut deh. Saya salut sama Ustadz Asep. Wanian. Oh kasihan sih kan eta mah. Walaupun di loba ustad nu jadi tim sesnya. Loba ustad nu jadi tim ses, loba ustad nu jadi pendukung-pendukung orang tertentu. Eta beunang kabeh ku Ustadz Asep eta. Hidup Ustadz Asep. Didukung tak, tenang we Ustadz Asep, didukung ku saya. Terus sampai kapan? Ila an yastaqirra fi ihdad darain, sampai dia tetap abadi, apakah dia di surga ataukah dia masuk ke dalam api neraka. Selesai sudah perjalanan hidup kita di alam dunia, sampai kita semua menjejakkan kaki di dalam surganya Allah atau di dalam nerakanya Allah. Na'udzubillah min. Makanya kalau di dunia belum sukses hidup kita, kalau belum masuk surga belum sukses. Oh anak saya profesor doktor can sukses lamun can asup surga. Anak saya jadi konglomerat can sukses lamun can asup surga. Anak saya jadi kiai hebat can sukses lamun can asup surga. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz. Nah kalau kita sudah dijauhkan dari api neraka, dimasukkan ke surga, itulah hakikat kesuksesan kita, hakikat keberhasilan kita, hakikat kemenangan kita. Alhamdulillah. Lamun di dunia macan sukses orang teh karak semi sukses. Hanya
hanya bayang-bayang sukses. Nu sukses mah nu rajin ibadah insyaallah, nu rajin ngaji insyaallah, nu rajin taqarrub mendekatkan diri ka Gusti Allah. Lain nu loba duit, nu loba duit cantang tu salamet hirupna, nu beunghar cantang tu salamet hirupna. Komo nu malarat, nu beunghar ge cantang tu salamat, komo nu bari teu iba. Nauzubillah min. Terus wa qad amarallahu rasulahu bitadhkir. Allah Subhanahu wa taala pun menyuruh rasulnya, menyuruh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bitadhkir, untuk senantiasa memberikan peringatan. Nabi disuruh memberikan peringatan. Wa wasafahu bihi, dan Allah Subhanahu wa taala mensifati beliau dengan itu. Wa ja'alat tadhakkur min wasil mu'minin, dan menjadikan gemar mengambil pelajaran, mengingatkan ini termasuk salah satu sifat orang beriman. Jadi tugas kita sebagai sifat orang beriman mau saling mengingatkan, saling menegur, saling memberikan pelajaran. Itulah sifat seorang mukmin. Makanya jadi orang jangan pelit ilmu. Saha wae jelema nu pelit ilmu bakal dibelenggu oleh Allah dengan belenggu tali api neraka. Ulah sok pelit ka ilmu mah. Sampaikan balighu anni walau ayah. Sampaikan ilmu itu walau ayatan, meskipun cuma satu ayat. Nah, kemarin dapat ilmu tadi dari beliau terkait suratul Fatihah. Kenapa jumlahnya 7? Kemudian kenapa tawaf harus 7? Sa'i juga 7. Semua angka 7. Ada apa dengan 7? Dikupas sama beliau. Masya Allah, luar biasa. Profesor Ahmad Mansur Suryanegara yang membuat buku Api Sejarah. Baru terbit, ada 2 jilid, tebal-tebal bukunya. Di situ ada tentang bagaimana peran ulama dalam kemerdekaan Indonesia, peran santri dalam kemerdekaan Indonesia, dan peran umat Islam dalam kemerdekaan Indonesia. Bahkan beliau membahas terkait sederhana, padahal di Cordoba kata beliau itu kalau wisuda pakai topinya itu segi 4. Segi 4 belajar dari apa? Belajar dari 4 segi Ka'bah. Yang dia bingungkan, kenapa di Indonesia seginya 5? Topi 5 seginya. Kalau di Cordoba, Islam dulu tuh, di Spanyol itu 4, dan semuanya 4. Indonesia saja katanya yang 5. Ada apa dengan angka 5 di Indonesia? Apa ngikutin Pancasila? Tapi kalau di Cordoba itu ngikutin apa? Ngikutin 4 segi Ka'bah yang memang Allah hadirkan di alam dunia ini. Dia kupas tuntas yang batini, Masya Allah. Sampai kita datang angka 8, datang 8, tanggal, hari, bulan 8, dikupas sama dia. Ini hikmah baik, hikmah yang luar biasa, dibaca sama dia. Sampai tanda tangan bisa dibaca sama beliau. Tanda tangan kalau bisa jangan turun, nanti hidupnya nyungsap katanya. Tanda tangan itu harus naik, jangan cet. Meskipun ujungnya naik, tapi di bawah itu nanti akan mengalami kemunduran dan keterpurukan. Jadi kalau bisa tek kaluhur enak. Beliau juga sama, tek kaluhur. Jadi hidupnya akan naik. Dibaca sama beliau karena ilmu. Sampai dia mengupas tuntas surah Al-Fatihah, alladzina yu'minuna bil ghaib. Kita iman kepada yang gaib. Yang gaib itu siapa? Banyak yang gaib itu. Sesuatu yang belum terjadi gaib, kita percaya bahwa itu akan terjadi. Nah ini pentingnya, makanya kita sering ketemu gaul dengan orang-orang soleh, dengan orang-orang yang memang luar biasa gitu.
Harus kita sering silaturahim dengan orang-orang seperti itu. Di Cikarang kalau masih ada, temuilah waliullah, ya, Mama Hanafi di Karawang, temuilah. Kalau bisa, kalau sempat, mudah-mudahan ada rezekinya, kita bisa bertemu dengan beliau. Ya setidaknya kita didoakanlah sama beliau. Amin ya rabbal alamin. Terus, ahlil inabah. Siapa mereka itu orang mukmin? Ahlil inabah, orang yang mau taubat kembali kepada Allah. Wal khasyah, orang yang punya rasa takut kepada Allah. Wal qulub, dan orang yang punya mata hati. Wasyahadah, dan selalu menyaksikan kebenaran. Itulah orang-orang mukmin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin." Kata Allah, tetaplah memberi peringatan wahai Muhammad. Fa inna dzikra, karena sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Para ustadz, para kiai, para ajengan, para mubalik, jangan berhenti terus berdakwah, mengingatkan umat untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampaikan qulil haqqa walau kana murra. Katakan yang benar meskipun pahit dirasakannya. Katakan hak adalah hak, batil adalah batil. Jangan hanya karena amplop yang hak jadi batil, yang batil jadi hak. Jadi imanuhum ala qadri amplopihim. Iman mereka tergantung kadar amplop yang diterima. Na'udzubillah min. Mun amplop nak 50.000 tengaruh. Kurang sebab kan 50.000. 200.000 mulai rada ngaruh. Milih ulah. Nah, kalau mah Ustadz cek Ustadz Asep mah diberena 1 juta sampai 5 juta. Masya Allah, ya Rabbana ya Karim. Fa'alimun lam ya'mal bi ilmi mu'azzab. Jadi orang yang punya ilmu tapi teu ngamalkeun ilmu nak mu'azzab. Sebelum apa? Sebelum ubadil wasan. Dihukum nate ku Allah samemeh para penyembah berhala, ustad heula, kiai heula, ajengan heula, anu model-model kararitu. Itu yang disampaikan Ustadz Asep melalui kitab Matan Zubad yang beliau kutip dari Ibnu Ruslan. Masya Allah. Ya Allah tegaskan, berikan peringatan, jangan berhenti, terus kita berikan peringatan. Sebab peringatan akan memberikan manfaat bagi orang-orang beriman. Kalau orang beriman pasti akan nerima yang namanya peringatan itu. Merasa ada manfaat yang dia terima ketika ada orang memberikan peringatan. Mun keur ngaji kieu, alhamdulillah ya Allah, aya keneh nu ngingetkeun. Itu ciri orang beriman. Lamun iman geus teu bener mah geus pasti dikikeun teh aing moal ngaji deui disindir wae ku Ustaz Asep. Aing moal ngaji deui disinggung-singgung wae ku Ustaz Asep. Hati-hati, periksa imannya. Periksa imannya. Lamun masih keneh kasinggung, lamun dibere nasihat-nasihat ku ulama. Lamun dibijan gitu, alhamdulillah ya Allah, aya rem, ngikrem supaya orang tidak bablas. Mobil teu make rem, bisa nabrak kaditu. Tapi aya rem, aya Ustaz Asep yang masih mengingatkan kita, mengajarkan kita, menasihati kita. Alhamdulillah. Jadi berikan peringatan. Ayat Quran surah Az-Zariyat ayat 55, wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Jangan berhenti untuk terus berdakwah. Sampaikan hak adalah hak, batil adalah batil. Jangan berubah keyakinan kita, prinsip harus kita pegang, prinsip harus kita jaga. Jangan sampai kalah dengan dunia. Hanya urusan dunia yang sementara. 200.000 mah ya paling 2 poe GCF. Betul, Bu? 200.000 ibu mah lain 2 poe, sapoe GCF. Meli Wardah, meli Ines, meli naon deui? Meli Viva, beak kata 200.000 tenggo. Masya Allah. 1 juta, saminggu mah ya. Tapi efek dan akibatnya luar biasa. Pokoknya tidak ada daging yang tumbuh dari barang yang haram
kecuali neraka lebih layak berhak untuk dirinya. Mudah-mudahan di dalam tubuh ini hanya makanan-makanan halal yang ada di dalam tubuh kita. Hanya makanan-makanan yang bersih yang ada dalam tubuh kita. Tidak tercampur yang haram, termasuk yang syubhat pun tidak. Amin ya rabbal. Ya, mudah-mudahan pengajian kita diberkahkan. Sekarang sudah 6:30 lewat. Korupsi seberapa menit ya teh? Korupsi 3 menit. Mudah-mudahan korupsi itu dipanggil KPK-nya. Orang doa nyuhunkeun ka Gusti Allah, urang sadayana dipaparin ka istiqomahan. Kita diberikan keberkahan, diberikan ilmu yang manfaat, ilmu yang bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berlindung kepada Allah dari ilmu yang bisa menjauhkan diri kita dari Allah. Amin ya rabbal. Bisirril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما وفهما. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. ولكم منكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.